Kalau kita sebut nama Albert Einstein, apa yang ada di kepala kalian? Pasti kakek-kakek jenius dengan rambut acak-acakan yang lagi juluring lidah kan? Tapi tahukah kalian kalau dari dalam isi kepala pria berambut acak-acakan inilah lahir dua mahakarya sinema terbesar abad ini? Tanpa oret-oretan matematika Einstein, Christopher Nolan tidak akan pernah bisa membuat kita merinding melihat kengerian bom atom di Oppenheimer, dan tidak akan pernah bisa membuat kita menangis melihat kutukan waktu di Interstellar. Don't let me leave, Murph! No! 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 Selamat datang di Google. Di episode keempat ini, kita akan membongkar isi kepala sang jenius. Kita akan melihat bagaimana seorang pegawai kantor paten biasa menemukan rahasia alam semesta dan bagaimana rumusnya mengubah realitas, sejarah, dan layar bioskop kita selamanya. Pegawai kantor yang menghancurkan fisika klasik. Tahun 1905, lupakan sejenak bayangan profesor tua jenius dengan rambut putih acak-acakan di laboratorium mewah. Saat itu, Einstein baru berusia 25 tahun, dan di mata dunia akademisi dia adalah seorang pecundang. Ditolak mengajar di universitas manapun, Einstein terdampar menjadi pegawai rendahan kelas 3 di kantor paten Bern, Swiss. Kerjanya 6 hari seminggu, memeriksa dokumen-dokumen paten mesin ketik dan proposal sinkronisasi jam stasiun kereta. Bosan? Pasti. Tapi di sela-sela kebosanan itulah saat bosnya nggak lihat, pikirannya mengembara liar. Ia melakukan apa yang ia sebut Gedanken eksperimen, eksperimen murni di dalam kepala. Selama lebih dari 200 tahun, dunia ilmu pengetahuan disembah dan dikendalikan oleh hukum fisika klasik bapak sains kita, Isaac Newton. Newton mengajarkan bahwa alam semesta ini absolut. Waktu adalah sebuah jam kosmik raksasa yang detaknya persis sama untuk semua orang. Menurut logika Newton, kalau lo bergerak sejajar dengan cahaya di kecepatan yang sama, cahaya itu seharusnya terlihat diam, membeku di sebelah lo. Sama persis kayak lo lagi bawa mobil di jalan tol, lalu ada mobil lain di sebelah lo dengan kecepatan yang sama. Mobil itu bakal kelihatan diam kan? Tapi insting Einstein memberontak. Dia menyadari ada yang salah. Cahaya tidak mungkin diam. Ia adalah gelombang elektromagnetik yang harus terus melaju. Einstein kemudian mengambil langkah paling berani dalam sejarah sains. Ia berdiri dan menyatakan bahwa Newton salah. Alam semesta ini tidak absolut, melainkan relatif. Dia menyimpulkan bahwa satu-satunya hal yang konstan dan mutlak di alam semesta ini hanyalah kecepatan cahaya. Dan karena laju cahaya itu tidak bisa dilanggar, maka hal lainlah yang harus mengalah. Ruang dan waktulah yang harus melar, membengkok dan menyusut untuk menjaga kecepatan cahaya tetap konstan. Waktu lo dan waktu gue bisa berjalan berbeda tergantung seberapa cepat kita bergerak. Bayangkan, cuma bermodal seceri kertas, sebatang pensil, dan lamunan di jam kerja, pegawai paten rendahan ini meruntuhkan fondasi fisika klasik. Ia merangkum keajaiban ini dalam teori relativitas khusus, dan dari rahim teori peregangan waktu inilah perlahan lahir sebuah embrio persamaan baru, persamaan paling revolusioner sepanjang masa. Rumus E sama dengan mc pangkat 2 dan tragedi Oppenheimer. Dari seluruh lamunannya di kantor paten, lahir sebuah persamaan yang hanya terdiri dari 5 karakter. E sama dengan mc pangkat 2. Energi sama dengan massa dikali kecepatan cahaya kuadrat. Einstein membuktikan satu realitas mengerikan. Massa benda sejatinya hanyalah energi raksasa yang sedang membeku. Bayangkan, sebuah koin receh atau sebutir kerikil kecil di jalanan. Kalau kita tahu cara memecah dan membongkar masanya 100% menjadi energi murni, kerikil kecil itu menyimpan kekuatan ledakan setara dengan puluhan ribu ton TNT. Cukup untuk meratakan seluruh kota metropolitan menjadi debu dalam hitungan detik. Keindahan matematika ini menyembunyikan monster di dalamnya. Di film Oppenheimer, kita melihat J. Robert Oppenheimer menjadi bapak bom atom, memimpin ribuan ilmuwan di gurun Los Alamos. Tapi cetak biru dari senjata kiamat itu, Oppenheimer sepenuhnya berhutang pada matematika milik Einstein. Ironisnya, Einstein tidak pernah diundang atau diizinkan masuk ke proyek Manhattan. Dia dianggap terlalu pasifis, terlalu mencintai perdamaian, dan dianggap sebagai risiko keamanan oleh pemerintah Amerika.
Lalu bagaimana dia bisa terlibat? Tahun 1939, dunia diambang Perang Dunia Kedua. Intelijen menyadari bahwa Nazi Jerman sedang meneliti pemecahan atom uranium. Dihantui ketakutan bahwa Adolf Hitler akan mendapatkan bom kiamat lebih dulu, Einstein mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Sang pencinta damai ini menandatangani sebuah surat peringatan darurat. Satu tanda tangan di selembar kertas itulah yang menjadi pelatuk. Surat itu memicu proyek Manhattan dan mengubah jalannya sejarah peradaban manusia. Pada akhirnya, Jerman kalah sebelum bomnya selesai, tapi senjata itu terlanjur tercipta. Puncak dari pikiran jenius Einstein akhirnya dijatuhkan dari langit, membakar hanturan ribuan nyawa tak bersalah di Hiroshima dan Nagasaki menjadi bayangan di dinding. Di sisa hidupnya, Einstein harus hidup dihantui rasa bersalah yang luar biasa. Ia pernah berkata dengan getir, "Jika saya tahu Jerman akan kalah membuat bom atom, saya tidak akan pernah mengangkat satu jari pun." Ketakutan terbesarnya bukanlah pada apa yang terjadi di masa lalunya. Einstein melontarkan sebuah peringatan sekaligus ramalan yang paling kelam sepanjang sejarah kemanusiaan. Saya tidak tahu dengan senjata apa Perang Dunia III akan diperangi, tetapi Perang Dunia keempat akan diperangi dengan tongkat dan batu. Kasur kosmik dan kutukan waktu interstellar. Seolah ingin menebus dosa dari kengerian rumus E sama dengan mj pangkat 2, 10 tahun kemudian, tepatnya pada 1915, Einstein kembali mengguncang dunia. Ia menatap ke langit dan merilis karya terbesarnya, yaitu teori relativitas umum. Kali ini, ia membidik misteri terbesar yang ditinggalkan Isaac Newton. Apa itu gravitasi? Newton melihat apel jatuh dari pohon dan menyebutnya sebagai gaya tarik. Tapi Einstein melihat apel jatuh dan menyadari hal yang jauh lebih mengerikan. Ia menyadari bahwa ruang di sekitar apel itu sedang melengkung. Kain alam semesta itu bukan cuma terbuat dari ruang, tapi anyaman yang menyatu dengan waktu. Jadi saat ruang itu melengkung ke dalam, waktu ikut tercekik. Semakin dalam kamu jatuh ke sumur gravitasi itu, semakin lambat aliran waktu memproses tubuhmu. Di titik ekstrim inilah lahir mahakarya sinema Interstellar. Hantu Einstein di saku kita. Coba kalian ingat-ingat, berapa kali hari ini kalian buka aplikasi peta buat nyari jalan, mesen ojek online, atau ngecek posisi kurir paket? Semua itu digerakkan oleh satu sistem, GPS. Nah, satelit-satelit GPS ini mengorbit sejauh 20.000 km di atas kepala kita. Karena jaraknya sangat jauh, tarikan gravitasi bumi di sana jauh lebih lemah daripada di permukaan tanah. Dan ingat hukum kasur kosmik tadi, semakin lemah gravitasinya, semakin cepat waktu berjalan. Di luar angkasa sana, jam atom di dalam satelit GPS berdetak mendahului jam tangan kita sebanyak 38 mikrodetik setiap harinya. Kelihatannya sepele? Jangan salah. Kalau para insinyur software saat ini meremehkan angka sekecil itu dan tidak memprogram kode mereka menggunakan rumus relativitas Einstein setiap detiknya, maka dalam 24 jam saja, seluruh sistem navigasi bumi akan hancur. Pesawat terbang bakal salah landasan, sistem perbankan global akan kacau balau, kapal kargo akan tersesat di tengah samudra, dan peradaban logistik modern kita akan lumpuh total. Kita bisa hidup nyaman dan presisi hari ini murni karena hitung-hitungan di atas kertas pegawai kantor paten tersebut 100 tahun yang lalu. Coba tebak, penemuan apa yang membuat Einstein dianugerahi penghargaan tertinggi umat manusia? Hadiah Nobel. Einstein memenangkan Nobel melalui penemuannya yang bernama efek fotolistrik, teori yang membuktikan bagaimana cahaya bisa diubah menjadi sinyal listrik. Tanpa penemuan ini, manusia tidak akan pernah bisa menciptakan sensor kamera digital. Tidak akan ada layar smartphone yang sedang kalian tatap sekarang. Semuanya adalah milik Albert Einstein. Keajaiban terbesar alam semesta. Albert Einstein yang kita kenal, hidupnya adalah sebuah paradoks yang puitis sekaligus tragis. Ia adalah pria pasifis yang sangat membenci perang, namun rumusnya menjadi sumbu bagi senjata pemesah massal paling mengerikan di bumi. Ia adalah fisikawan yang semasa hidupnya sangat ragu bahwa lubang hitam itu benar-benar eksis. Namun matematikanya lah yang hari ini menuntun umat manusia menatap wujud asli monster kosmik tersebut.
Pada akhirnya, dari rentetan tragedi dan keajaiban yang ia tinggalkan, pria berambut acak-acakan ini membuktikan satu kebenaran mutlak. Senjata paling kuat di alam semesta ini bukanlah ledakan pemecahan atom uranium, dan misteri paling menakjubkan di angkasa sana bukanlah lubang hitam yang mampu mencekik waktu. Senjata dan keajaiban terbesar itu tersembunyi tepat di balik tengkorak kepala kita. Kekuatan itu bernama imajinasi manusia. Einstein sendiri pernah berkata, imajinasi jauh lebih penting daripada pengetahuan, karena pengetahuan itu terbatas pada apa yang kita ketahui hari ini, sedangkan imajinasi merangkul seluruh alam semesta. Lewat kekuatan pikirannya, ia memperingatkan kita akan daya hancur yang bisa kita ciptakan sendiri. Namun di saat yang sama, ia membebaskan kita dari kungkungan gravitasi bumi, mengizinkan kita bermimpi untuk menembus bintang-bintang. Film epik seperti Oppenheimer dan Interstellar hanyalah kanvas dan layarnya, namun Albert Einstein lah tintanya. Terima kasih sudah merenung, mengulik sejarah, dan membongkar batas sains di Google hari ini. Tetaplah skeptis, tetaplah penasaran, jangan pernah takut untuk berimajinasi, dan sampai jumpa di anomali alam semesta berikutnya.